Ini pertanyaannya, bagaimana tahapan melakukan pendaftaran PPG Daljab? Nah, jawabannya ya, tahapannya untuk guru-guru yang belum ikut, termasuk Bu Elisa jika belum ikut atau belum lulus seleksi administrasi tahun 2023, akan mendapat undangan untuk bisa mendaftar PPG Daljab tahun 2024. Pantau infonya melalui laman ppg.kemendikbud.go.id, akan segera diinformasikan. Jika nanti merasa memenuhi syarat tapi belum diundang, di situ ada helpdesk. Bapak Ibu bisa menghubungi helpdesk, kenapa saya memenuhi syarat bagaimana Permendikbud kok nggak diundang. Sekali lagi bahwa kami membuka kanal-kanal konsultasi, apakah itu di Daljab, apakah itu di PKGBI, bagi yang merasa kesulitan apapun di dalam mendaftar. Yang penting Bapak Ibu guru mencoba dulu ya. Jika sudah mencoba dan mentok karena kesulitan, silakan hubungi helpdesk. Terakhir lalu ada tentang PKG. Sekarang udah berapa sih Pak Direktur peserta yang mendaftar? Untuk pembekalan yang batch pertama, alhamdulillah sudah ada sekitar 11.000 lebih ya, hampir 12.000. Untuk yang batch pertama, yang batch kedua sudah kita buka, dan jam daftar lebih dari 3.000. Oh, sudah banyak ya. Didorong ini Bapak Ibu untuk bisa terlibat. Oke, jadi masih ada loh ya. Kami sampai sekarang memang masih banyak yang masih kurang pesertanya, Bapak Ibu. Sayang ya, ada kesempatan yang bagus, nggak ikut. Ini ada pertanyaan lagi nih untuk PPG Daljab dari Pak Dadang Suhendar. Pak Dadang, semoga sehat selalu Pak Dadang. Kalau yang ikut Daljab sekarang lagi ikut PKG PJOK gimana? Oh, hebat ya, Pak Dadang ini berarti dia sangat produktif ya. Dia sangat semangat untuk meningkatkan kompetensi diri. Saya ucapkan selamat pada Pak Dadang. Memang perlu guru-guru hebat seperti Pak Dadang ini. Nah, ini jawabannya nggak apa-apa Pak Dadang, silakan diikuti keduanya. Namun tentu harus bisa mengatur waktu ya Pak Dadang, sehingga tugas utama Bapak untuk ngajar itu tetap terlaksana, dan tugas di keduanya baik Daljab maupun PKG PJOK ataukah nanti ikut PKGBI itu jika ada tagihan tugas bisa memberikan. Yang penting itu pandai-pandai ngobrol, pandai-pandai ngatur waktu gitu. Gimana Pak, sebenarnya sih apa sih sebenarnya yang paling mendasar kita melakukan PKGBI ini Pak Direktur? Alasan mendasarnya apa? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat pada level ASEAN saja, Indonesia itu satu-satunya negara yang belum mewajibkan pembelajaran bahasa Inggris. Oh gitu? Betul. Yang lainnya sudah ya? Sudah. Oh, nah gitu. Ini yang menjadi concern kita, sehingga kemampuan bahasa Inggris kita ya tidak maksimal. Harapannya dengan pembelajaran bahasa Inggris lebih awal di jenjang sekolah dasar, itu yang akan menjadi concern kita untuk perbaikan ke depannya. Cuman memang harus kita ingat ya Bapak Ibu, bahwa utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Oh, apa tadi? Ulangi. Utamakan bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Lestarikan bahasa daerah. Kuasai bahasa asing. Agar kita jadi orang yang survive di dalam dunia kerja pada masa yang akan datang. Itu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Maka ini PKGBI ini penting banget buat guru-guru, khususnya guru bahasa Inggris, untuk lebih cakap lagi untuk mengajarkan bahasa Inggris pada anak didiknya. Nah, ini ada lagi pertanyaan untuk PKGBI Pak Direktur dari akun IG-nya Sah_Nin 2601 Sanin ya, Bu Sanin. Ini pertanyaannya terkait dengan berarti PKGBI hanya untuk yang sudah punya serdik. Gimana Pak Direktur, apakah demikian? Betul, itu nanti bisa dilihat di ini ya, di Petition GTK yang nomor 1668 tahun 2024 tentang petunjuk teknis PKGBI untuk satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi kalau tadi kan pesertanya kan ada. 1 ngajar, 2 sudah ada kriteria ya untuk ikut PKGBI ini, dapat dilihat di Perdirjen nomor 1668. Sudah ada perdirjennya, bisa diunduh ya Bapak Ibu. Siapa saja yang boleh, bagaimana alurnya, seperti apa. Kalau kita ceritakan di sini waktunya nggak cukup, tapi Bapak Ibu bisa pelajari
juknisnya di nomor Perdijen nomor 1668 tahun 2024 tentang juknis PKGBI. Baik, terima kasih ya Pak Direktur sudah menemani saya. Ini masih ada pertanyaan tentang PPG Daljab. Saya akan lanjutkan pertanyaannya dari Ibu Elok Ardiona. Sore Bu, mau tanya. Selamat sore juga. Indah kan ya di belakang saya, sebentar lagi matahari terbenam loh. Jadi ada sunrise dari puncak. Sunset. Sunset, sorry. Sunset. Sebentar lagi ada sunset, udah nampak, tapi matahari sudah mulai nggak kelihatan kok sunrise sih. Perasaan baru pagi, udah sore ya. Semangat pagi yang jelas gitu. Iya. Sebentar lagi sunset, dan kalau sudah mau sunset ini suasana alam di sini jadi lebih indah sekali, romantis untuk ngopi dan memikirkan apa yang mau kita lakukan untuk guru-guru di Indonesia. Pertanyaannya, untuk GP, guru penggerak di PPG 2024, apa saja rekognisinya? Pertanyaannya begitu. Nah, bagi teman-teman, termasuk Ibu Elok ya, bagi guru-guru yang sudah mendapat sertifikasi guru penggerak dan telah lolos administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023, maka akan mengikuti PPG Daljab tahun 2024 jalur khusus PGP. Jadi di situ ada jalur PGP, ada jalur bagi mereka yang sudah ikut PLPG tapi belum lulus, ada guru-guru yang terhitung aktif mengajar sampai tahun ajaran ini 2023-2024. Teknisnya akan diinformasikan secara resmi melalui surat edaran di laman ppg.kemendikbud.go.id. Nah, bagi guru-guru PGP yang belum lolos atau guru-guru yang punya sertifikat PGP yang belum lolos administrasi, silahkan ikut rekrutmen PPG Daljab yang akan segera diinformasikan. Pokoknya selalu ada kesempatan buat semua guru. Bapak Ibu yang saya hormati, boleh diminum lagi dong Pak kopinya. Bapak Ibu guru yang di rumah, ayo minum kopinya, nanti keburu dingin. Ini saya juga temani ya minum kopi. Pak Direktur juga Pak. Bismillah Pak. Tipis-tipis. Nah, kopi tipis-tipis. Ini ada lanjut pertanyaan. Saya juga ucapkan terima kasih pada semua guru. Ini masih ada waktu ya, kita masih akan diskusi, tapi saya terima kasih pada semua guru yang sudah mengikuti live IG ini di saat ini di angka lebih dari 3.030 guru yang setia menemani saya di sore hari ini di acara live IG. Kalau belum punya kopi, masih ada waktu untuk bikin kopi. Kalau nggak punya kopi biji, boleh kok kopi sobek, yang penting kopi. Yang penting kopi itu menenangkan kita sambil berpikir hal-hal yang positif. Ini ada pertanyaan lagi nih untuk PPG Daljab dari Uma Mercy, Ibu Uma Mercy 7. Apa saja yang harus disiapkan menjelang PPG Daljab? Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, menjelang PPG Daljab yang paling penting adalah siapkan kondisi kesehatan, atur waktu yang baik. Karena pasti Bapak Ibu tidak akan meninggalkan kelas, tetapi harus belajar di PMM menyelesaikan modul. Kemudian agar dapat kondisi kesehatan mental dan fisik ini perlu, karena Bapak Ibu akan melaksanakan PPG dengan baik sampai selesai. Kemudian karena PPG Daljab akan dilaksanakan secara daring, maka silahkan siapkan laptop dan HP yang mendukung serta sinyal internet yang baik untuk dapat mengakses platform pembelajaran mandiri dan juga melaksanakan uji kompetensi nanti. Untuk berkas-berkas administrasi silakan dibaca pada surat edaran yang akan disampaikan di laman PPG. Pertanyaannya lah, saya nggak punya internet gitu ya. Ya, bagi yang tidak ada internet, kita ada solusi awan penggerak. Seperti waktu live IG yang lalu, saya sampaikan, Ibu Kepala Balai di Sulteng ini ada Bu Erna, itu sudah punya data, dan juga Kepala Balai yang lain sudah punya data. Sebenarnya sadik-sadikmannya nggak ada internet, kami akan intervensi dengan awan penggerak, gitu ya. Jadi selalu ada jalan bagi setiap kesulitan kita. Dan lagi pertanyaan ini kita ngebut ya Pak Direktur. Ya. Ada pertanyaan dari Ibu Framista Wantis. Saya diterima CGP angkatan 11. Diterima CGP angkatan 11. Dari info surat pendidikan Juni Desember, apa bisa PPG Daljab diikuti bebarengan dengan pendidikan guru penggerak? Ini pertanyaannya karena kan infonya pendidikan itu akan dilaksanakan di Juni sampai Desember, sedangkan ini kan naga-naganya udah akan ada PPG, apakah bisa bareng-bareng?
Ini pertanyaan ini pasti ada pertanyaan yang lain juga ya bagi yang ikut